Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang akuntansi sosial ekonomi, akuntansi internasional dan IFRS. Sebelum menjelaskan materi tersebut, di sini saya akan perkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu Rizka Nofrihandini, yang kedua Yuliani atau saya sendiri, yang ketiga Mahfuzin, dan yang keempat Ditya Anggraini. Sosial ekonomi akuntansi masih merupakan fenomena baru dalam ilmu akuntansi dan sering ditafsirkan sama dengan social accounting yang dihubungkan dengan national income accounting. Ahmad Balkawi menyatakan bahwa sosial ekonomi akuntansi timbul dari penerapan akuntansi dalam ilmu sosial. Ini menyangkut pengaturan, pengukuran analisa, dan pengungkapan pengaruh ekonomi dan sosial dari kegiatan pemerintah dan perusahaan. Hal ini termasuk kegiatan yang bersifat mikro dan makro. Pada tingkat makro, bertujuan untuk mengukur dan mengungkapkan kegiatan ekonomi dan sosial negara mencakup social accounting dan reporting. Peranan akuntansi dalam pembangunan ekonomi. Pada tingkat mikro, bertujuan untuk mengukur dan melaporkan pengaruh kegiatan perusahaan terhadap lingkungannya, mencakup finansial, manajer social accounting, dan social auditing. Selanjutnya, pendorong munculnya sosial ekonomi akuntansi. Literatur dalam ilmu sosial, ilmu sosiologi, dan khususnya kegiatan-kegiatan sosial merupakan saksi dan penyebab yang mendorong timbulnya sosial ekonomi akuntansi. Kecenderungan itu semua dapat kita lihat dari beberapa paradigma berikut ini. Yang pertama, kecenderungan terhadap kesejahteraan sosial. Kesejahteraan masyarakat yang sebenarnya hanya dapat lahir dari sikap kerjasama antar unit-unit masyarakat itu sendiri. Negara tidak bisa hidup sendiri tanpa partisipasi rakyatnya. Perusahaan juga tidak akan maju tanpa dukungan langganannya maupun lingkungan sosialnya. Kenyataan ini semakin disadari dan semakin dibutuhkan pertanggungjawaban untuk mengetahui gambaran yang jelas tentang keterkaitan saling mempengaruhi antar negara dan rakyatnya, antar perusahaan dan masyarakatnya. Sehingga sosial ekonomi akuntansi ini sangat berperan. Yang kedua, kecenderungan terhadap kesadaran lingkungan. Dalam literatur paradigma ini dikenal dengan the human exceptionalisme paradigma menuju the new environment paradigma. Paradigma ini menganggap bahwa manusia adalah makhluk unik di bumi ini yang memiliki kebudayaan sendiri yang tidak dapat dibatasi oleh kepentingan makhluk lainnya. Dan di antara bermacam-macam makhluk yang mendiami bumi yang saling mempunyai keterkaitan dan sebab akibat, dan dibatasi oleh sifat keterbatasan dunia itu sendiri, baik sosial, ekonomi, atau politik. Kesadaran akan kebenaran environment paradigma merupakan salah satu pendorong munculnya sosial ekonomi. Yang ketiga yaitu perspektif ekosistem. Orientasi yang terlalu diarahkan kepada pembangunan ekonomi, efisiensi, profit maximization menimbulkan krisis ekosistem. Gejala ini menaruh perhatian para ahli sehingga muncul kelompok-kelompok yang menamakan dirinya penyelamat lingkungan, seperti Greenpeace, lembaga konsumen, dan lainnya. Yang keempat yaitu ekonomi vs sosialisasi. Ekonomisasi mengarahkan perhatian hanya kepada kepuasan individual sebagai unit yang selalu mempertimbangkan cost dan benefit tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat. Sebaliknya, sosialisasi memfokuskan perhatiannya terhadap kepentingan sosial dan selalu mempertimbangkan efek sosial yang ditimbulkan oleh kegiatannya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, pengukuran dalam socio-economic accounting, mengukur keuntungan suatu kawasan rekreasi, Clausen dan Kenneth. Dalam kurung Belkacui 1945 P199. Misalnya memberikan metode pengukuran untuk menaksir keuntungan dari suatu kawasan rekreasi sebagai berikut. Yang pertama metode harga maksimum, yang kedua metode pengeluaran kotor, yang ketiga harga pasar ikan, yang keempat metode harga pokok, yang kelima metode harga pasar, yang keenam metode interview langsung, ketujuh pelaporan. Pengertian akuntansi internasional. Akuntansi internasional merupakan suatu standar tunggal pelaporan akuntansi yang memberikan tekanan pada penilaian dalam kurung revolution profesional dengan disclosure yang jelas dan transparan mengenai substansi ekonomis transaksi. Penjelasan hingga mencapai kesimpulan tertentu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah penjelasan dari Ditya Anggraini. Saya Rizka Nofriani akan melanjutkan penjelasan dari Ditya Anggraini mengenai fungsi akuntansi internasional. Baik, fungsi akuntansi internasional ada 3, yakni yang pertama, Parent Foreign Subsidiary Accounting, yaitu menyangkut tentang proses penyusunan laporan konsolidasi yang bersumber dari perusahaan induk dan perusahaan cabang yang berbeda dari masing-masing negara. Yang kedua, komparatif, menekankan upaya untuk mempelajari perbedaan-perbedaan akuntansi yang terjadi di berbagai negara. Yang ketiga, World Accounting,
memberikan pandangan atau gambaran yang benar dan adil terhadap usaha organisasi sesuai dengan konsep yang sudah ditentukan. Kemudian kita berlanjut ke faktor yang menyebabkan akuntansi internasional. Faktor-faktor yang menyebabkan akuntansi internasional ada 5, yakni yang pertama sistem hukum common law, yang kedua sistem hukum code law, ketiga perpajakan, keempat providers of financing, yang kelima inflasi. Internasional memiliki beberapa tujuan, di antaranya yang pertama mengidentifikasi sejarah perkembangan akuntansi internasional, yang kedua memperkenalkan berbagai perbedaan nasional dalam akuntansi di dunia. Yang ketiga, meringkas evolusi bisnis sampai zaman modern. Yang keempat, membahas pentingnya dimensi akuntansi dalam bisnis global dan topik-topik penting yang membentuk akuntansi internasional. Setelah kita membahas tujuan dari akuntansi internasional, kita beralih ke manfaat akuntansi internasional. Akuntansi internasional memiliki beberapa manfaat. Di antaranya, yang pertama, akuntansi harus mengantisipasi kebutuhan masyarakat, dan yang kedua, akuntansi harus mencerminkan kondisi budaya, ekonomi, hukum, sosial, dan politik dalam operasinya. Sekarang kita berlanjut ke IFRS atau International Financial Reporting Standard. IFRS merupakan standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board atau IASB yang menjadi standar global untuk penyusunan laporan keuangan perusahaan publik. International Financial Reporting Standard mencakup ada yang pertama, International Financial Reporting Standard atau IFRS, standar yang diterbitkan sebelum tahun 2001, dan yang kedua, International Accounting Standard atau IAS, standar yang diterbitkan sebelum tahun 2001, dan yang ketiga, ada Interpretation yang diterbitkan oleh International Financial Reporting Interpretation Committee atau IFRIC setelah tahun 2001, yang terakhir, Interpretation yang diterbitkan oleh Standing Interpretation Committee atau SIC sebelum tahun 2001. Kemudian kita akan membahas aspek-aspek tertentu dari praktik bisnis yang merupakan aturan wajib dari IFRS, yaitu yang pertama, pernyataan posisi keuangan, yang kedua, pernyataan penghasilan komprehensif, yang ketiga, pernyataan perubahan ekuitas, yang keempat, laporan arus kas. Kemudian, komponen laporan keuangan setelah IFRS ada 5. Yang pertama, laporan posisi keuangan. Yang kedua, laporan laba rugi komprehensif. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. Yang keempat, laporan arus kas. Dan yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Kemudian hal-hal pokok yang diatur dalam standar akuntansi ada 3. Yang pertama, pengukuran dan penilaian. Dan selanjutnya, pengakuan. Dan yang terakhir, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Pengukuran dan penilaian. Untuk menentukan nilai dari suatu elemen laporan keuangan, baik pada saat terjadinya transaksi keuangan maupun pada saat penyajian laporan keuangan pada tanggal neraca. Lalu pengakuan. Pengakuan merupakan kriteria yang digunakan untuk mengakui elemen laporan keuangan sehingga elemen tersebut dapat disajikan dalam laporan keuangan dan mencapai tujuan dibentuknya IFRS. Yang terakhir, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk menentukan jenis informasi dan bagaimana informasi tersebut disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Suatu informasi dapat disajikan dalam laporan neraca, laporan laba rugi, atau berupa penjelasan notes yang menyertai laporan keuangan agar para pembaca mudah memahami apa yang dibacanya. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.